Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 4A Farmasi ingin mempresentasikan materi tentang virus. Dan berikut nama anggota kelompok kami. Apa itu virus? Virus adalah suatu jasad remik yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam sel hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel tersebut karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virus diklasifikasikan menjadi beberapa tipe berdasarkan jenis asam nukleat yaitu DNA, RNA, berdasarkan keberadaan envelope yaitu enveloped atau naked capsid, berdasarkan struktur capsid yaitu batang, polyhedral, bola, dan huruf T. Human avian influenza ialah infeksi pada manusia yang disebabkan oleh virus influenza A subtipe H5N1 yang memiliki reservoir alami virus tersebut adalah unggas air yang berimigrasi dan ayam, terutama ayam ras. Manusia yang terinfeksi avian influenza menunjukkan gejala seperti terkena flu biasa. Patofisiologi dari virus. Pertama, virus menempel terhadap sel inang yang akan menjadi target, dibantu oleh glikoprotein atau spike. Kemudian, dilanjutkan ke tahap penetrasi. Di tahap penetrasi, terjadi endositosis, di mana terjadi lekukan sel ke arah intraseluler yang mengakibatkan molekul dapat masuk ke dalam sel. Setelah masuk ke dalam sel, virus akan menempati lokasi berdasarkan jenis asam nukleatnya. Virus DNA akan masuk ke nukleus, sementara virus RNA akan masuk ke sitoplasma. Kapsid akan dilepaskan agar asam nukleat dapat terpapar ke enzim yang terdapat di sel inang. Setelah itu dilakukan sintesis, di mana terjadi dua sintesis, yaitu sintesis genom DNA virus dan sintesis protein. Tahap terakhir yaitu perakitan. Perakitan ini untuk membentuk virus baru. Setelah itu dilanjutkan proses release dengan cara menghancurkan sel inangnya. Jumlah kasus dan kematian flu burung di Indonesia tahun 2005 sampai 2018. Kasus kumulatif virus H5N1 sejak tahun 2014 sampai 2018 sebanyak 860 kasus dengan 454 kematian. Adapun pada tahun 2018 ini belum ada kasus H5N1 yang dilaporkan. Kasus di Indonesia sejak tahun 2005 sampai 27 Oktober 2018 sebanyak 200 kasus dengan 168 kematian. Tahun 2019 tidak ada kasus yang dilaporkan. Adapun gejala yang dialaminya yaitu panas lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk, pilek, trombositosemia, diare, sakit tenggorokan, dan sesak. Virus flu burung termasuk ke dalam genus influenza dan famili Orthomyxoviridae. Virus flu burung atau avian influenza merupakan virus influenza tipe A, menyerang unggas, manusia, babi, kuda, dan mamalia lain. Sedangkan virus influenza tipe B dan C hanya menginfeksi manusia. Virus influenza tipe A memiliki dua jenis glikoprotein permukaan, yaitu hemagglutinins dan neuraminidase. Kedua protein permukaan ini akan menentukan subtipe virus flu burung yang banyak jenisnya. Virus influenza tipe A memiliki 16 subtipe H dan 9 subtipe N. Virus penyebab flu burung di Indonesia adalah virus influenza A subtipe H5N1. Virus influenza A subtipe H5N1 adalah salah satu virus tipe A yang dikenal sebagai virus influenza unggas yang sangat patogen. Virus H5N1 merupakan contoh virus hasil perubahan antigenik drift, yaitu persilangan antara genom virus penginfeksi burung dengan virus penginfeksi manusia, sehingga H5N1 bisa menyerang burung maupun mamalia, termasuk manusia. Klasifikasi obat. Yang pertama, ada adamantane M2 inhibitor dan yang kedua neuraminidase inhibitor. Klasifikasi obat. Yang pertama ada adamantane M2 inhibitor. Dua obat yang termasuk golongan adamantane adalah amantadin dan rimantadin. Amantadin adalah obat yang awalnya untuk indikasi anti Parkinson. Kemudian diketahui bahwa obat ini juga dapat menghambat replikasi virus influenza.
Mekanisme kerja amantadin adalah dengan menghambat channel M2 pada virus influenza. Setelah virus masuk ke dalam sel melalui endositosis, maka channel M2 bekerja memompa proton ke dalam virus. Akibatnya, pH di dalam virus akan turun. Penurunan pH ini akan memicu replikasi virus. Dengan amantadin menghambat channel M2, maka replikasi virus akan dihambat. Yang kedua, ada neuraminidase inhibitor. Beberapa obat antivirus yang termasuk neuraminidase inhibitor yaitu oseltamivir dan zanamivir. Penghambat neuraminidase bekerja dengan cara menghambat enzim neuraminidase virus. Virus yang telah berreplikasi di dalam sel akan menempel pada dinding dalam dari membran sel. Neuraminidase diperlukan oleh virus yang telah terbentuk untuk dapat keluar dari sel. Karena neuraminidase dihambat, maka virus tidak dapat keluar dari sel. Amantadin dan rimantadin. Indikasi: terapi awal infeksi virus influenza A. Kontraindikasi: tidak diperkenankan untuk pasien yang hipersensitif terhadap kandungan obat amantadin dan rimantadin. Dosis: amantadin dan rimantadin tersedia dalam bentuk tablet untuk penggunaan oral. Amantadin diberikan dalam dosis 200 mg per hari atau 2 kali 100 mg. Sedangkan rimantadin diberikan dengan dosis 300 mg per hari atau 2 kali sehari 100 mg per tablet. Efek samping: gastrointestinal seperti mual, muntah. Efek samping SSP seperti kegelisahan, kesulitan berkonsentrasi, insomnia, dan kehilangan nafsu makan. Efek toksisitas: efek toksik obat amantadin dan rimantadin seperti koma, psikis, masalah kardiovaskuler. Ini terjadi pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Oseltamivir. Ada dua sediaan oseltamivir, yaitu kapsul 75 mg dan suspensi 12 mg per mililiter. Dosis: dewasa dan anak lebih dari 13 tahun. Dosis oral yang direkomendasikan adalah 75 mg 2 kali sehari. Indikasi: infeksi influenza, pengobatan untuk penyakit akut yang tidak disertai komplikasi yang disebabkan oleh infeksi influenza pada pasien yang berusia lebih dari 1 tahun yang sudah mengalami gejala. Kontraindikasi: oseltamivir dikontraindikasikan untuk pasien yang hipersensitif terhadap komponen yang ada di dalam produk. Efek samping selama pengobatan dengan oseltamivir adalah mual dan muntah. Zanamivir. Indikasi: infeksi influenza. Pengobatan: pengobatan untuk penyakit akut yang tidak disertai komplikasi yang disebabkan oleh infeksi virus influenza A dan B pada pasien dewasa dan anak lebih dari 7 tahun yang sudah mengalami gejala. Kontraindikasi: zanamivir dikontraindikasikan untuk pasien yang hipersensitif terhadap komponen yang ada di dalam produk. Zanamivir tidak direkomendasikan untuk pasien yang mengalami penyakit kerusakan saluran pernapasan seperti asma atau penyakit kerusakan paru-paru kronik. Efek samping: diare, gangguan hidung, mual, infeksi hidung, dan tenggorokan. Dosis: pasien yang berusia lebih dari 7 tahun hingga dewasa adalah 2 inhalasi, atau per inhalasi adalah 5 mg blister, jadi dosis total adalah 10 mg 2 kali sehari, dan jarak pemakaian 12 jam selama 5 hari.